Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizky Fitriani dengan NIM 2014-2015-1 dari kelas PBS 6D. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis regresi data panel dan akan mencobanya menggunakan eViews. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi data panel. Model regresi data panel adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa perubah prediktor terhadap suatu perubah respon dengan struktur data berupa data panel. Data panel merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara data cross-section dan time series. Data time series biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode, harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Data cross-section terdiri atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden, dengan beberapa jenis data laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, model regresi data panel itu ada 3, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Yang pertama, common effect model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua, fixed effect model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Nah, yang ketiga, random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini, perbedaan intercept diakomodasikan oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pemilihan model regresi data panel. Pemilihan model regresi data panel tujuannya untuk memilih model terbaik yang tepat dan sesuai dari ketiga model regresi yang telah disebutkan. Dalam pemilihan model estimasi regresi data panel yang terbaik, maka dilakukan uji sebagai berikut. Itu ada 3 ya, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, yang pertama itu uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect model atau fixed effect model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasilnya H0, maka model yang digunakan adalah common effect model. Apabila hasilnya H1, model yang digunakan adalah fixed effect model. Selanjutnya, yang kedua, uji Hausman. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Apabila hasilnya H0, maka model yang digunakan adalah random effect model. Bila hasilnya H1, maka model yang digunakan adalah fixed effect model. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect yang digunakan. Apabila hasilnya A0, model yang digunakan adalah common effect model. Apabila hasilnya H1, model yang digunakan adalah random effect model. Nah, di sini ada tabel ya, biar lebih mudah. Ada pengujian, hasil, dan keputusan. Di sini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange. Nah, di sini bila uji Chow misalnya hasilnya probabilitasnya lebih dari 0,05 berarti keputusannya itu CM ya. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,05 berarti hasilnya FEM. Kayak gitu.
Selanjutnya, uji asumsi klasik. Nah, dalam data panel ini sebenarnya digunakan uji asumsi klasiknya hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selanjutnya kita coba menggunakan IFUS ya. Di sini saya udah punya datanya. Langkah pertamanya itu kita blok dulu ya. Y, X1, X2, kemudian klik kanan, open as equation. Ini C-nya dipindah setelah Y. Kemudian ke panel option. Nah, untuk mengecek ini, cross section ini, untuk mengecek CM, berarti pakai yang non. Kalau nanti yang FEM pakai yang fix, kalau yang random effect itu yang RM, pakainya yang random. Pertama kita cek dulu yang CM. Nah, di sini ya udah ada hasilnya CM. Ini kita bisa freeze, kemudian name, sudah tersimpan. Selanjutnya langkahnya sama untuk FEM, as equation, C-nya pindah, panel option. Nah, cross section ini untuk FEM diganti jadi yang fix. Oke. Nah, di sini udah ada hasilnya, bisa kita save. Freeze, name. Oke. Nah, di sini kita bisa uji cow ya. Caranya itu view. Kemudian pilih ini yang fix random effect testing. Ini pilih yang redundant. Oke, di sini udah ada hasil probabilitasnya yaitu 0,000. Nah, yang berarti hasil dari uji cow-nya ini karena probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Ini bisa kita save juga, please. Name. Selanjutnya RM ya. Sama caranya open as equation. Ini C-nya dipindah. Panel optionnya yang cross section diganti jadi yang random. Nah, di sini udah ada hasilnya yang random, bisa kita save, freeze, name. Oke. Nah, untuk uji Hostman itu caranya kita ke view, kemudian fix, pilih yang ini, Hostman test yang paling bawah. Nah, di sini udah ada hasil probabilitasnya ya. Karena nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka hasil dari uji Hostman ini berarti model yang terpilih adalah random effect model. Selanjutnya kita bisa uji Lagrange ya. Ini bisa kita save dulu. Untuk uji Lagrange kita buka as equation. Ini pindah C. Di sini C-nya. Selanjutnya oke. Kita bisa ke view, kemudian yang fix ini. Nah, ini pilih yang Lagrange multiplier. Di sini udah ada hasilnya 0,000. Yang berarti hasil dari uji Lagrange ini adalah model yang terpilih adalah random effect model. Yang berarti model yang terbaik adalah
random effect model. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik ya. Pertama kita multikolinearitas dulu. Caranya itu ke quick, kemudian grup statistik, correlation. Nah, ini kita pakai X1 dan X2 saja. Nah, sudah ada hasilnya ya. Ini X1 dan X2-nya. Nah, jika nilai correlation-nya kurang dari 0,90, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini kan kurang dari 0,90, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kedua, habis itu persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini bisa dilihat dari yang REM ini ya. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat dari yang C, X1 dan X2. Nah, C-nya kita taruh di sini ya. Y sama dengan C min 19, 70, 95,8. Ditambah X1 ya, 36, 69, 962. Terus yang X2 dikurang 0,001793. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini caranya bila H0 itu tidak ada pengaruh X terhadap Y. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Nah, kalau H1 itu terdapat pengaruh X terhadap Y jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Pertama kita melakukan uji F dulu. Nah, uji F ini bisa dilihat dari ini ya, di REM. Kita bisa lihat di sini. Nih, probabilitas F statistik. Nah, di sini kan hasilnya 0,0000, yang dimana berarti kurang dari 0,05. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X terhadap Y. Nah, untuk uji parsial bisa dilihat di sini. Di REM juga kita bisa lihat di hasil probabilitas X1 dan X2-nya. Nah, X1 hasil probabilitasnya 0,000, sedangkan X2 hasil probabilitasnya 0,2181. Yang berarti kalau X1 itu karena kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan X2 karena lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.